audionya. Halo. Halo, Teh Valda, boleh dong kenalan sama kita semua yang ada di sini. Perkenalkan diri Teteh, kemudian asal dan motivasi apa sih yang menyebabkan Teteh mengikuti kegiatan Sapa ini. Oke. Halo teman-teman semua, nama saya Valda Zaira Siki dari Universitas Pasundan Bandung. Dan motivasi saya mengikuti ajang ini adalah untuk bisa lebih produktif karena sekarang ini kan kita apa-apa di rumah ya, dan kerjaan kita kalau nggak kuliah ya istirahat gitu-gitu aja. Nah, jadi saya ingin bergabung dengan ajang-ajang seperti ini untuk meningkatkan keproduktivitasan keproduktif fun. Sekian. Oke, mantap. Terima kasih Teh Valda. Semoga Terima kasih, ya Kak. dengan mengikuti ajang ini Teh Valda bisa semakin produktif juga tentunya dengan kontribusi-kontribusi juga ya, khususnya di Amin. bidang kebahasaan gitu. Berarti tadi Teh Valda, Kang Agam, Teh Sylvia udah siap nih ya daftar pemilihan Duta Bahasa Jawa Barat 2021? Udah, Kak, udah submit video dan essay. Oh, mantap-mantap. Udah daftar berarti ya. Udah. Tinggal ikuti tahapan dan proses seleksi selanjutnya ya begitu ya. Iya sih, ya, Kak. Oke. Terima kasih Teh Valda. Iya, sama-sama, Kak. Untuk Akang Teteh di sini juga nih yang sudah bergabung. Harapan kami semua di sini Duta Bahasa Jawa Barat berharap Akang Teteh yang bergabung sekarang juga mengikuti pendaftaran pemilihan Duta Bahasa Jawa Barat 2021 ini ya. Jadi semoga setelah mengikuti acara Selayang Pandang Duta Bahasa Jawa Barat ini, Akang Teteh termotivasi lebih dan juga segera gitu mendaftarkan diri untuk mengikuti meramaikan ajang pemilihan Duta Bahasa Jawa Barat 2021 ini. Oke, kayaknya saya mau tanya-tanya lagi, boleh ya? Di sini ada siapa ini ya? Kang Irwan Hidayat. Halo Kang Irwan Hidayat. Ya, halo. Halo Kang Irwan, ini apa kabarnya sore hari ini? Alhamdulillah baik. Baik ya, Alhamdulillah. Dari mana kalau boleh tahu Kang Irwan asalnya? Saya dari Bekasi. Dari Bekasi. Iya. Oke, udah daftar pemilihan Duta Bahasa Jawa Barat tahun ini kah? Atau baru ikut sapanya aja? Untuk daftarnya nanti mungkin awal April saya. Awal April ya. Sekalian kirim berkasnya. Oke, berarti udah punya motivasi lah ya dan keinginan yang kuat untuk ikut daftar. Iya. Kalau boleh tahu sharing-sharing dong motivasi Kang Irwan mengapa ingin mengikuti pemilihan Duta Bahasa Jawa Barat 2021 ini? Untuk motivasi sih ya karena yang pertama itu ingin memberitahu ya kepada masyarakat mengenai pentingnya untuk mengutamakan bahasa Indonesia, melestarikan bahasa daerah, dan menguasai bahasa asing seperti itu. Itu utama saya untuk motivasi mengikuti Duta Bahasa Jawa Barat ini. Oke, berarti berpegang teguh pada Trigarta Bahasa ya begitu ya Kang? Iya. Mantap sekali. Terima kasih Kang Irwan. Semoga motivasinya tidak luntur ya. Tetap sampai nanti April dan daftar dan mengikuti proses seleksi Duta Bahasa Jawa Barat tahun ini. Oke, baik. Terima kasih Kang Irwan. Dihimbau kembali ya untuk Akang Teteh semua yang sudah bergabung sekali lagi untuk kembali menyalakan videonya dan juga menyenyapkan mode suaranya ya. Beberapa menit lagi kita akan segera memulai acara. Saya ingin bertanya pada satu lagi peserta yang sudah bergabung di sini. Halo Teh Ainun. Halo Teh. Apa kabarnya sore hari ini? Semoga baik ya. Apa kabarnya Teh Ainun? Baik Teh, Alhamdulillah. Baik. Motivasi Teteh ikut kegiatan Sapa ini apa sih Teh? Boleh berbagi sama kita semua di sini? Kalau motivasi saya ingin mengembangkan potensi yang saya miliki dan tentu saya ingin mencari pengalaman yang berharga untuk saya ke depannya gitu.
Oke, semoga melalui pemilihan Duta Bahasa Jawa Barat ini Teh Ainun mendapatkan pengalaman yang berharga ya, dan tentunya juga bermanfaat ya. Gitu. Makasih Teh. Iya. Kepada Akang Teteh peserta yang sudah bergabung, mohon kembali menyalakan kameranya ya terlebih dahulu sebelum acara benar-benar dimulai. Dan juga jangan lupa untuk menyenyapkan audionya ya. Sekali lagi kami mohon dan kami himbau dengan sangat untuk peserta yang bergabung, jika memungkinkan harap untuk menyalakan audionya, menyalakan videonya terlebih dahulu. Kak mohon izin tidak menyalakan video karena sedang ada beberapa kerjaan yang harus dilakukan dulu, tapi saya ingin mengikuti jalannya acara, boleh Kak? Baik-baik kan, tidak apa Kak. Siap, terima kasih Kak. Baik, sama-sama. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore untuk semua yang sudah bergabung pada acara Sapa Selayang Pandang Duta Bahasa Jawa Barat 2021 menuju pemilihan Duta Bahasa Jawa Barat 2021. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji serta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, di mana pada kesempatan kali ini kita bisa bersama-sama untuk mengikuti kegiatan ini secara lancar dan juga dalam keadaan sehat meskipun kegiatannya dilakukan secara daring. Pertama-tama saya menyapa yang terhormat Ibu Ade Mulyana Eskum selaku pembina Duta Bahasa Jawa Barat. Yang kami hormati Teh Anissa Wardani Putri selaku Wakil Ketua Ikatan Duta Bahasa Jawa Barat. Yang kami hormati Kang Akbar Selamat dan juga Teh Cia Anugrah Putri selaku Duta Bahasa Nasional 2020. Dan tak lupa yang kami hormati Teh Nanda yang akan memaparkan pematerian juga pada sesi kali ini. Baik, Akang Teteh dan hadirin yang sudah bergabung, kita akan mulai acara ini, tapi sebelumnya izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Nenden Sertia,
yang akan menjadi pewaras sekaligus moderator pada kegiatan Selayang Pandang Duta Bahasa Jawa Barat 2021 ini. Dan saya merupakan Duta Bahasa Jawa Barat 2020. Salam kenal untuk akang teteh semua yang sudah bergabung. Semoga bisa mengikuti kegiatan sampai akhir acara. Baik, tanpa menunggu lagi, kita akan masuk pada acara yang pertama, yakni akan ada penyampaian dan juga penjelasan mengenai deskripsi pemilihan Duta Bahasa Jawa Barat yang akan dilangsungkan ataupun disampaikan langsung oleh pembina Duta Bahasa Jawa Barat, yakni Ibu Ade, dan juga Wakil Ketua Ikatan Duta Bahasa Jawa Barat, Teh Anissa Wardani Putri. Untuk yang pertama, kita akan mengundang Ibu Ade terlebih dahulu selaku pembina Duta Bahasa Jawa Barat untuk menjelaskan kepada akang teteh semua terkait deskripsi pemilihan Duta Bahasa Jawa Barat 2021. Kepada yang terhormat Ibu Ade Mulyana, saya persilakan. Baik, terima kasih Nenden ya, terima kasih. Baik Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya senang sekali melihat semangat semua calon peserta ya, mudah-mudahan jadi peserta ya. Calon peserta yang hari-hari ini sangat luar biasa, udah hadir secara virtual ya. Mudah-mudahan kesempatan mendatang kita bisa hadir dan bertemu bersemuka, artinya kita bisa langsung berkomunikasi, bukan sekedar menggunakan teknologi. Baik, sebenarnya ini merupakan judulnya apa? Selayang Pandang. Artinya baru sedikit ya yang kita akan sampaikan. Gambaran mungkin tidak terlalu teknis tentang kegiatan Duta Bahasa, tapi saya akan menjelaskan sedikit sebenarnya apa Duta Bahasa, kapan mulainya, gimana pemilihan 2021 ya. Saya ingin tanya dulu sebelum saya masuk di materi ini, oke. Sebenarnya ini ada nggak yang ada dari luar Jawa Barat? Ada nggak? Yang sekarang tinggalnya di luar Jawa Barat, ada tidak? Atau tinggal di luar negeri? Ada nggak? Sore, Ibu. Selamat sore, Michael. Tinggal di mana? Saya dari Surabaya, Bu. Surabaya. Tapi Anda KTP Bandung bukan? KTP Kabupaten Bandung, Bu. Kabupaten Bandung. Ya, oke ya. Jadi itu apapun itu, kalian berada di mana tetap merupakan wakil Jawa Barat, jadi bisa ya. Oke. Nah, saya jelaskan bahwa Ikatan Duta Bahasa Jawa Barat ini pemilihannya sudah mulai sejak tahun 2006. Ya, ini merupakan pemilihan yang keberapa 2006, berarti ini udah hampir ke tahun ke-15, ke-16 pelaksanaan Duta Bahasa di Indonesia. Ini kerjaan merupakan satu namanya PN Prioritas Nasional dari Kemdikbud ya, sebagai penyelenggaranya adalah Badan Bahasa dan kemudian diwakilkan untuk setiap provinsi adalah Balai dan Kantor Bahasa se-Indonesia. Jadi ini biar gambaran dulu bagi yang lain apa Duta Bahasa. Tujuannya apa? Duta Bahasa ini adalah sebenarnya tujuannya adalah bagaimana menciptakan ikon-ikon muda yang menjadikan orang-orang yang cinta terhadap kebahasaan, bukan berarti bahwa Duta Bahasa harus berbicara bahasa Indonesia yang baik dan benar aja, tapi orang yang punya visi kebahasaan ya, yang idealnya seperti apa menjadi Duta Bahasa. Kenapa harus ada 3 bahasa disampaikan di semua pemilihan sejak tahun 2006? Karena seorang Duta Bahasa itu adalah orang yang satu mengerti bahasa Indonesia jelas nih, karena sebagai warga negara Indonesia. Tentunya juga menguasai bahasa daerah sebagai salah satu ciri kearifan lokal. Jadi sebagai warga Jawa Barat tentunya ya harus tahu bagaimana kearifan lokal, dan sebagai warga dunia berarti harus bisa berbahasa asing. Jadi artinya Duta Bahasa ini nanti akan banyak berkiprah pada hal-hal yang bersifat agak serius ya dalam tanda petik. Jadi nanti adik-adik akan ada di kegiatan seperti literasi ya. Jadi bukan sekedar mengenakan samir. Tahu nggak samir itu apa? Jadi seorang duta itu bukan sekedar pakai samir. Tahu samir? Lempang itu, tapi lebih dari itu ya. Makanya di Duta Bahasa memang agak keras ketika Anda nanti masuk dalam jajaran finalis dan memiliki samir yang disematkan oleh Kemdikbud melalui Balai Bahasa. Artinya segala penugasan Anda harus mulai memberikan citra positif terhadap samir yang Anda pakai gitu. Nah, adapun pelaksanaan kegiatan ini karena merupakan tahun ke-16 tentunya udah sangat dewasa di kegiatan Duta Bahasa. Juga nanti Akbar bercerita bagaimana testimoni sebagai Duta Bahasa Nasional, karena pemenang Duta Bahasa 2021 akan mewakili Jawa Barat ke tingkat nasional ya. Dan Jawa Barat selama ini terlalu menjadikan terdepan ya, baik dari kegiatan Duta Bahasanya dan juga kegiatan kiprah nasional.
Duta bahasa bukan hanya sekedar bahwa Anda mengumpulkan. Jadi kalau berpikir hanya mengumpulkan sebagai pigeon atau hanya mengumpulkan gelar, saya pikir itu adalah punya gelar itu sebenarnya bonus aja, tapi Anda harus mewakili proses gitu. Proses yang dihadapi selama duta bahasa itu apa saja ya. Makanya nanti persyaratan selama 15 tahun ini kita berikan persyaratan pertama adalah satu harus bisa menulis essay. Kemudian karena sekarang memang bersifat virtual juga kita berikan satu persyaratan juga harus ada satu presentasi di IG karena untuk melihat bagaimana kemampuan bicara publik adik-adik ya. Nah, Ninda ini juga nih nanti Ninda akan menjelaskan sebagai juara duta bahasa nasional di tahun 2017 nanti jelasin kayak gimana gitu ya. Ada yang nanya, Bu, ada tinggi badan, tahunya apa? Jadi faktor penampilan bukan hal utama saya sampaikan ya. Duta bahasa itu adalah bagaimana Anda bisa mewakili, merepresentasikan generasi muda dengan bagaimana bisa berargumen, bagaimana bisa tampil di tingkat nasional dan lain-lainnya. Persyaratan yang akan muncul di setiap tahunnya pertama adalah harus bisa menulis essay, itu wajib ya. Kemudian tahun ini menambah satu kriteria, yaitu setiap peserta harus apa? Setiap peserta harus bisa berbicara di depan publik atau namanya bicara publik itu harus ya. Duta bahasa itu ya jelas namanya kebahasaan. Kadang orang kritisi karena kemampuan adik-adik misalnya kok tidak bisa berbicara dengan baik dan benar atau berbicara yang benar gitu. Baik itu ya itu relatif, tapi berbicara yang sesuai dengan konteksnya. Tentunya ketika berbicara dengan teman ya nggak usah formal juga aneh gitu ya biasa aja gitu. Tapi ketika mewakili publik di sini dalam satu ajang yang sifatnya besar, orang mendengar maka akan berbeda ketika jadi duta bahasa dibanding ketika belum jadi duta bahasa. Jadi kenapa persyaratan bahasa itu penting. Terus yang kedua, nanti ketika adik-adik terpilih untuk masuk 100 besar, karena kriteria 100 besar ada satu lulus essay dan kemampuan bicara publiknya dilihat. Nanti dari sekian peserta, kalau tahun lalu ada sekitar 326 peserta, dipilih jadi 100 orang. Nah nanti akan ada nih satu yang paling mendebarkan penulisan essay 3 bahasa. Nah karena dari 100 besar di babak kedua sampai mencapai babak ke-30 itu semuanya dilakukan secara daring. Nah, adik-adik sebenarnya lebih mungkin lebih bisa berlatih dari sekarang ya. Menulis essay dalam 3 bahasa, bayangin. Ada bahasa Indonesianya, ada bahasa daerahnya, ada bahasa asingnya ya. Itu. Kemudian juga harus bisa tes yang kedua adalah tentunya di kancah nasional sekarang sangat dipertimbangkan kepribadian. Jadi nanti ada tes kepribadian juga ya. Yang kedua, kemudian yang ketiga, yang paling penting adalah krida. Nanti kan dengar-dengar teman apa sih krida. Jadi nanti begitu adik-adik masuk ke 100 besar, disiapkan krida itulah karya kebahasaan. Artinya ide atau kegiatan yang pernah adik lakukan, misalnya pernah mengajar literasi di sebuah desa tertentu, atau misalnya adik-adik juga misalnya pernah mengadakan kegiatan misalnya terkait dengan penggunaan bahasa di ruang publik atau apapun ya, boleh. Bentuknya sangat ngepop juga boleh, itu namanya krida. Nah, krida ini memiliki peran penting sebagai duta bahasa karena duta bahasa sekarang bukan lagi orang yang pandai sekedar berbicara. Mungkin nanti ada orang yang pandai berbicara, sana sini orangnya wah menyenangkan, tapi tidak bisa masuk final karena yang kita lihatlah karya nyatanya. Jadi bicara itu hanya alat, tapi kita akan melihat substansi dari adik-adik berbicara. Jadi yang pertama tadi kan satu kemampuan menulis essay. Ketika masuk 100 besar akan ada penulisan essay 3 bahasa. Yang kedua ada kemampuan kepribadian, juga nanti ada tesnya. Yang ketiga, ini panjang loh tesnya, adalah tes krida. Krida itu adalah karya kebahasaan yang telah adik-adik lakukan atau karya kebahasaan yang memang sudah menjadikan ide yang akan dilakukan. Masih boleh dikrida untuk masuk sebesar itu ya. Tapi nilainya berbeda dengan yang pernah dilakukan. Terus yang keempat adalah kemampuan bahasa asing, namanya UKBA. Uji kemahiran berbahasa asing atau bahasa asingnya biasanya kita hanya berikan untuk bahasa Inggris sebagai bahasa yang banyak dikuasai banyak peserta ya. Kemudian nanti dari 4 nilai ini merupakan salah satu tiket adik-adik masuk ke tahap ketiga. Jadi tahap pertama daftar, menulis essay dan juga mengunggah materi presentasi di Instagram ya atau di media sosial lainnya.
Lolos babak ke-1 maka akan masuk ke babak kedua. Babak kedua namanya 100 besar. Nanti akan ada 4 level tes ya. Tadi saya sampaikan 1 menulis esai, 3 bahasa, kedua tes kepribadian, ketiga adalah tes UKBA atau uji kemampuan berbahasa asing. Yang keempat ini nilainya paling tinggi 50% ya. Adalah tes PRIDA atau sebuah tes memberikan tentang bagaimana adik-adik pernah melakukan satu bentukan karya kebahasaan yang merupakan hal penting sebagai duta bahasa. Ya, apa perbedaan antara pemilihan duta bahasa 2021 dengan tahun-tahun sebelumnya? Tentunya di tahun sebelumnya jelas beda, tapi kita akan agak sama dengan kegiatan duta bahasa tahun 2020 bahwa kita lakukan secara virtual. Jadi kegiatan duta bahasa pada saat pandemi tentunya berbeda pada saat tidak pandemi. Jadi nanti adik-adik tidak akan capek nanti banyak melakukan aplikasi, tapi saya percaya sekarang kan kuliah apapun juga udah pakai aplikasi ini untuk menghindari kerumunan massa. Tapi nanti setelah 30 besar adik-adik akan ada tes lagi namanya. Ini ada tes ikonnya duta bahasa adalah uji kemahiran berbahasa Indonesia. Namanya UKBI, ini merupakan syarat wajib harus lulus ini. Bahkan ke tingkat nasional kalau nggak punya UKBI tidak bisa berangkat. Dan itu ada standarnya seperti TOEFL test gitu ya. Seperti itu. Nanti ada juga kemudian ada juga pembekalan terkait kebahasaan gitu. Kemudian juga ada tes seni dan budaya gitu ya. Ada 3 tes di situ. Nah, baru nanti masuk ke babak final. Nah, final baru kita bertemu karena cuma 40 orang yang kita akan undang untuk datang di kegiatan final. Intinya apapun nanti hasilnya, saya percaya dengan adik-adik mau bergabung hari ini. Mudah-mudahan sekarang berapa jumlahnya, Nenden? Yang masuk di Zoom hari ini? 40 berapa? 46? Ada Bu, sekitar berapa 40 lebih. 40 lebih. Mudah-mudahan yang hari-hari ini 40-nya adalah termasuk ke dalam menjadi finalis Duta Bahasa Jabar 2021 ya. Semoga ya, mudah-mudahan segitu ya. Oke. Nah, perlu saya sampaikan juga bahwa nanti jangan terlalu misalnya saya Bu, jangan terlalu misalnya minder saya tidak bisa berbahasa asing, saya tidak bisa berbahasa daerah, saya tidak bisa berbahasa Inggris ya. Oh ya 50 orang katanya, jadi nggak finalisnya 50 kalau begitu. Kalau hari ini 50, jadi yang hari datang berarti langsung final ya. Jadi finalis final ya Bu. Final ya tahun 2021 ya. Nah baik, jadi kalau misalnya nanti adik-adik merasa saya tidak ada sempurna, ya kesempurnaan hanya milik Allah benar ya. Tapi tentunya jadi seorang pemenang duta bahasa ini diwakili pemenang-pemenang ini. Nanti Ninda ini menjelaskan ada juara duta bahasa 2017 dan nanti Akbar Selamat juara duta bahasa 2020, walaupun Akbar ini sebenarnya juara duta bahasa pelajar 2017. Jadi sebenarnya dia udah kali juara di duta bahasa ini. Mungkin lebih banyak kiat-kiatnya, apakah memang semulus itu perjalanan mereka sampai jadi juara itu ya. Jadi artinya satu, jangan terlalu takut misalnya saya tidak terlalu mengerti bahasa. Pokoknya yang penting itu mengerti bahasa Indonesia tidak gitu. Kalau Anda tidak mengerti bahasa Indonesia ya udah nggak bisa. Ya. Nanti kalau bahasa daerah, bahasa asing nanti menyusul saja. Jadi nanti kadang-kadang dalam di duta bahasanya asal jangan Anda orang Sunda tapi nggak ngerti sama sekali ya. Nggak bisa, tapi paling nggak sedikit ngerti ya nggak apa-apa gitu ya. Ikuti aja. Jadi nanti yang namanya duta bahasa itu nanti ketika nanti pemeringkatannya muncul ketika final juga ada yang juara 1 ya jelas seperti Ninda atau Akbar pasti Inggrisnya bagus gitu ya, Indonesianya bagus, daerahnya bagus itu juaranya, atau Cia juga sama ya sebagai juara. Tapi nanti misalnya saya merasa lemah di satu sisi ya nggak apa-apa. Biasanya di juara 2, juara 3 sampai harapan 3 itu ya tentunya kita mencari orang yang punya keahlian yang lebih gitu. Misalnya dia bagus ke bahasa daerahannya, dia bagus ke bahasa asingnya masih boleh, asalkan dengan nilai dia memenuhi standar itu. Jadi artinya sekarang tunjukkan kemampuan adik-adik ya lewat duta bahasa. Misalnya ini Valda Mbak masih calon pendaftar apa Valda? Iya Bu, calon pendaftar. Iya, misalnya Valda merasa tidak mampu bahasa apa Valda? Daerah. Iya. Bahasa daerah. Valda emang orang mana? Saya orang Banda Aceh Bu. Orang Banda Aceh, tapi KTP-nya tinggal di sini iya. Di sini ya, sudah bisa berarti kalau gitu ya. Udah lama sih, cuman ya. Ya udah berarti bisa ya. Jadi artinya apapun nanti ada ketakutan terhadap bahasa-bahasa tertentu,
adik-adik tetap santai saja karena setiap orang punya kelebihan masing-masing. Daftar aja dulu, lihat aja apa yang terjadi dalam kehidupan adik-adik. Siapa tahu Duta Bahasa ini akan mengubah kehidupan adik-adik. Jadi nggak pernah tahu ya apa yang terjadi di masa depan, ya kan? Siapa tahu Duta Bahasa merupakan jalan kehidupan adik-adik untuk mencapai satu prestasi yang lebih besar di masa depan. Banyak teman-teman yang lain dengan Duta Bahasa ini, kemudian mereka juga bisa menempuh perguruan tinggi atau pendidikan yang lebih tinggi lagi. Misalnya Ninda Duta Bahasa 17 kemudian bisa mengajar di Australia ya sebagai BIPA Bahasa Indonesia sebagai penutur asing. Atau misalnya kalau yang ada di sini misalnya Akbar juga beliau juga masuk di SBM ITB dan menjadi dalam programnya adalah untuk undangan waktu itu. Jadi artinya siapa tahu ini bisa membuka jalan kehidupan ya. Jangan takut sekarang kalau orang kamu Duta Bahasa gimana? Jangan takut pokoknya. Biarlah perjalanan takdir dan kehidupan membawa adik-adik ke jalan yang lebih sukses ya. Ada teman mengatakan kamu kan nggak bisa, nggak masalah ya. Jadi memang ada persyaratan di Duta Bahasa yang sangat berkualitas tinggi, tapi bukan merupakan halangan adik-adik untuk mendaftar. Daftar aja dulu, lihat aja apa yang akan terjadi dalam kehidupan adik tahun 2021. Siapa tahu 2001 ini adalah menandai kesuksesan adik-adik yang hadir hari ini 50 orang di sini ya. Siapa tahu menjadikan sukses yang luar biasa tahun depan gara-gara apa jalannya daftar di Duta Bahasa ya. Jadi jangan takut ya. Jangan takut untuk itu. Secara umum mungkin saya tidak akan menjelaskan secara perintilan itu, pokoknya sekarang itu yang jelas bagi adik-adik yang apakah Duta Bahasa itu adalah satu bentukan ajang untuk melihat kemampuan adik-adik dalam berdiplomasi kebahasaan. Tapi bukan sekedar orang yang hanya berbicara, sekedar orang yang tahu bicara belinya bagus, tapi orang yang mengerti yang namanya substansi kebahasaan apa saja. Makanya nanti kegiatannya, kalaupun Bu saya tidak tahu, nggak masalah di ikatan alumni nanti, karena ketua IKAN juga kebetulan ada di sini, ya Akbar dan Ica ada di sini. Artinya nanti adik-adik akan ikutan di kegiatannya literasi, mengajar anak di pelosok pedesaan. Nanti juga kita sekarang di grupnya Duta Bahasa, kita juga ada grup BIPA. Kita sedang, BIPA itu adalah peningkatan kompetensi untuk Duta Bahasa untuk ikutan di kegiatan bahasa sebagai penutur asing. Karena setiap tahun itu Badan Bahasa Kemdikbud akan memilih orang-orang dikirim ke luar negeri sebagai duta bangsa. Ya, kalau sekarang kan Duta Bahasa ya, tapi nanti namanya Duta Bangsa, yaitu akan mengirim orang-orang yang lulus di Duta Bangsa lewat Duta Bahasa. Jadi kalau adik lihat nanti ada 2 tes di situ. Tes yang pertama adalah untuk tes jalur umum, itu biasanya para dosen yang lulus. Tapi kemudian kami berpikir Duta Bahasa seluruh Indonesia ini akan dioptimalkan, diberdayakan. Makanya mulai tahun 2019, kemudian Kemdikbud memberikan satu kebijakan, jadi bukan hanya program SAME dari universitas, dari Dikti ya, untuk mengirim pengajar ke luar negeri, tapi sekarang itu adalah ada pemilihan Duta Bangsa yang akan dikirim ke berbagai negara di seluruh dunia yang diambil dari Duta Bahasa saja. Artinya secara persaingan nggak terlalu berat, karena kalau adik-adik masuk di persaingan yang sifatnya besar dengan para dosen ya pasti tentunya agak berbeda. Jadi ini juga merupakan satu upaya kami meningkatkan optimalisasi adik-adik. Suka bertanya setelah jadi Duta Bahasa ngapain? Jadi itu ditanyakan. Amir itu nggak terlalu penting, tapi kita akan melihat aksi dan kreativitas adik-adik seduta bahasa ya. Jadi ada beberapa tadi udah bicara teknisnya, masa depannya kemana, walaupun nanti bisa kemana saja, tapi sekarang itu juga Duta Bahasa juga di Kemdikbud kita udah berpikir untuk mengoptimalkan adik-adik ini akan dikirim ke internasional untuk BIPA scholarship untuk beasiswa ke luar negeri juga. Kebetulan saya juga masuk di kelompok kepakaran di tingkat nasional. Jadi ini merupakan program yang kita berikan untuk Duta Bahasa. Kita juga memang berusaha bahwa adik-adik Duta Bahasa ini akan mendapatkan bukan sekedar ilmu yang sifatnya ke Jawa Barat aja, tapi kita ingin melihat yang meluas ya. Jadi lewat Duta Bangsa ini nanti diharapkan bahwa Duta Bahasa ini kiprahnya bukan sekedar dalam negeri, tapi bagaimana menjadi Duta Bahasa yang baik itu adalah akan ada di tingkat nasional dengan cara mengajar di beberapa perguruan tinggi atau di
konjen atau juga di kedubes-kedubes seluruh dunia. Itu udah kita lakukan programnya baru 2 tahun ini ya. Dan kemarin beberapa tahun kita memilih akhirnya kita memilih 25 orang, tapi ternyata karena kualifikasinya masih kurang, akhirnya Kemdikbud hanya 18 orang. Tapi di tahun ini kita berencana mau memilih 20, tapi ternyata udah banyak yang bagus sama 25. Jadi nggak bertanya kuotanya berapa. Seberapa berkualitaskah Anda ya untuk menjadi duta bangsa. Jadi itu ya. Siapa tahu ke depannya, tapi tentunya nanti adik-adik yang dikirim ke duta bangsa harus aktif dalam ikatan alumni karena harus ada rekomendasi dari IKA memberangkatkan adik-adik ikutan tes untuk masuk di duta bangsa. Jadi duta bahasa itu nanti akan ada level berikutnya menjadi duta bangsa. Jadi bukan hanya duta bahasa itu nanti hanya karena menjadi duta bahasa nasional hanya 2 orang pemenang setiap tahunnya. Tapi kita berpikir bahwa akan ada orang-orang yang nggak jadi pemenang tapi nanti akan menjadi duta bangsa untuk mewakili Indonesia di ajang nasional. Beratnya adalah karena bahasa Indonesia di ajang nasional bukan lagi sebagai pelajaran bahasa Indonesia, tapi bahasa Indonesia sebagai misi diplomasi ya kebahasaan dan juga harus memberikan citra positif tentang Indonesia. Itu yang harus dibawa adik-adik. Makanya di duta bahasa ini kenapa dijadikan sebagai pertimbangan karena adik-adik duta bahasa itu sudah tahu bagaimana berbicara, bagaimana kemampuan bicara di ruang publik dan lain-lain. Itu mungkin gambarannya. Jadi intinya saya hanya berbicara tentang seperti apa duta bahasa 2021. Nanti kita kalau misalnya adik-adik sudah daftar, kita akan masuk di segmen yang lebih spesifik lulusnya seperti apa. Yang jelas bahwa duta bahasa ini adalah ajang yang jangan takut dengan penampilan. Bu saya pendek, bu saya gini, nggak masalah. Itu bukan. Jadi bukan kita tidak bicara fisik, tapi akan bicara apa yang ada di otak Anda. Bagaimana bersikap. Tapi karakter perilaku penting. Jadi ada penting ya. Mungkin cantik sekali perilaku nggak cantik ya tidak bisa. Ya. Jadi itu yang mungkin akan disampaikan duta bahasa. Yang penting adik-adik sekarang daftar dulu aja. Mau kemana duta bahasa, saya sampaikan sedikit terkait dengan tekniknya dan juga saya bicara ke depannya mau jadi apa. Kegiatan duta bahasa apa saja. Jadi saya lupa, sejak tahun 2009 sampai 2020 ini, selama 2009 sampai sekarang berapa tahun itu ya? Oh, berarti sekitar 12 tahun kita udah banyak melakukan kegiatan. 2009 kita mengadakan dulu konferensi internasional bahasa ibu internasional di gedung konferensi Asia Afrika ya. Kita juga mengajar orang asing, mengajar bahasa Sunda di kedokteran Unpad. Kita mengajar 350 orang ya, mengajar mereka yang dari Malaysia, dari Vietnam untuk bicara bahasa Sunda karena dokter itu harus praktik ke daerah. Kita juga kemudian ikut kiprah dalam berbagai ajang-ajang Jawa Barat ya. Kemudian juga kita sekarang kita punya lakukan literasi sudah 3 tahun ini. Yaitu kita sudah melakukan literasi mengajar anak-anak di kampung-kampung ya. Cuma kebetulan karena tahun ini pandemi, kita tahun 2020 kemarin tidak ada kegiatan literasi, terpaksa memang nggak bisa. Tapi 2018 kita mengajar anak-anak di Cicengko, mengajar 80 siswa ya di situ. Tahun 2019 kemudian kita mengajar untuk anak di Cidadap, kemudian Cicengko, dan tahun 2019 ya itu bulan Desember mengajar di Cimenyan di Kabupaten Bandung. Jadi udah 3 kabupaten kota, berarti Kota Bandung, KBB, dan Kota Bandung dan Kabupaten Bandung. Dan nanti ke depannya kita akan memperluas itunya. Kemudian juga kita mengadakan berbagai penelitian arkais. Tergantung adik-adik minatnya kemana. Di kategori yang jelas kita memerlukan anak-anak muda yang memang memiliki visi ke depan dan punya pemikiran terkait kebahasaan yang bukan hanya bicara tentang EYD, kita bukan EYD, tapi bagaimana kiprah bahasa ini menjadikan karya nyata yang bisa bermanfaat untuk masyarakat. Jadi bukan, duta bahasa EYD, nggak penting. EYD kapan ya? Waktu menulis aja gitu. Kalau berbicara ya memang ada ranah tertentu yang harus kita bagus. Gitu. Jadi itulah ya gambarannya ya. Mudah-mudahan gambaran saya sedikit ini bisa memberikan gambaran tentang duta bahasa. Adik-adik mau ikut daftar, tetap semangat, terus daftar aja, apapun terjadi jangan takut nggak bisa ini, nggak bisa, daftar aja gitu. Memang kalau sudah bisa yakin gitu ya. Memang kalau tidak bisa memang itu yang tidak bisa. Jadi artinya terus daftar, tetap semangat. Mudah-mudahan tahun ini adalah tahun keberhasilan adik-adik untuk mencapai
masa depan. Open your gate to the world, gitu ya. Kita membuka dunia ke masa depan. Ya, itu mungkin yang saya sampaikan untuk adik-adik ya. Selamat datang sebagai calon peserta, bukan peserta ya, Duta Bahasa. Jadi mudah-mudahan nikmati prosesnya dan nanti kalau ada juara itu bonus dalam proses kehidupannya adik-adik ya. Terima kasih, ini mungkin kebanyakan 30 menit banyak kayaknya. Oke. Terima kasih, Bang. Terima kasih untuk Wara ya, Nenden. Baik Ibu, terima kasih banyak ya. Ibu. Ini lebih nggak Nenden waktunya 30 menit lebih? Lebih sedikit tapi tidak apa Bu. Yang penting calon peserta mendapatkan gambaran yang cukup banyak dari Ibu. Iya, baik-baik itu ya. Terima kasih banyak ya. Nanti kalau dibiarkan ngomong, Ibu ngomongnya kebanyakan ya. Terima kasih banyak ya. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Nenden ya. Makasih baik banyak. Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita berikan tepuk tangan daring ya untuk Ibu Ade yang sudah memberikan deskripsi terkait pemilihan Duta Bahasa Jawa Barat 2021. Semoga apa yang disampaikan oleh Ibu Ade dapat memotivasi Akang dan Teteh semua sehingga yakin untuk daftar di pemilihan Duta Bahasa Jawa Barat 2021. Baik, terima kasih sekali lagi kami ucapkan Ibu Ade. Selanjutnya masih ada juga pemaparan deskripsi tentang pemilihan Duta Bahasa ini yang akan disampaikan langsung oleh Teh Anissa Wardani Putri selaku Wakil Ketua Ikatan Duta Bahasa Jawa Barat. Kepada Teh Anissa Wardani Putri, disilakan. Baik, terima kasih Teh Nenden. Baik. Halo teman-teman semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam keberagaman. Sampurasun. Semoga berada dalam keadaan sehat dimanapun kalian berada ya. Senang rasanya ketika teman-teman dari berbagai daerah ini meluangkan waktunya dan hadir dalam acara Sapa Dubas. Dan aku beserta teman-teman dari Ikatan Duta Bahasa Jawa Barat ingin mengucapkan selamat datang dan terima kasih untuk teman-teman yang sudah hadir. Dan perkenalkan, aku Anissa, Duta Bahasa Jawa Barat tahun 2018. Pada kesempatan ini, aku akan menjelaskan mengenai tahapan seleksi pemilihan Duta Bahasa Jawa Barat 2021. Tentunya tahun ini merupakan tahun kedua kami melaksanakan pemilihan Duta Bahasa secara daring. Sebelum menjelaskan tahapan seleksi pemilihan Duta Bahasa, tentunya ada beberapa hal yang harus teman-teman persiapkan dan dikumpulkan. Dan teman-teman juga bisa melihat seluruh informasi mengenai pemilihan Duta Bahasa di akun media sosial. Boleh dilanjut, Kang? Nah, di sini udah ada posternya ya teman-teman, dan teman-teman juga udah bisa lihat di akun media sosialnya Dubas juga. Bisa dilanjut. Nah, ini ada jadwalnya, nanti bakal dijelaskan juga. Lanjut lagi, Kang. Nah, di sini yang pertama ada kriteria dalam 2021. Yang pertama, peserta yang akan mengikuti harus berusia 18 tahun sampai 25 tahun atau sudah menjadi mahasiswa, karena banyak adik-adik kita yang pelajar daftar tahun ini. Jadi adik-adik bisa mengikuti kategori yang pelajar seperti itu. Dan yang kedua, berdomisili di Jawa Barat. Yang ketiga, menguasai bahasa Indonesia, salah satu bahasa daerah di Jawa Barat, dan satu bahasa asing. Tentunya di Jawa Barat ada 3 bahasa daerah. Mungkin orang Bandung, Tasik, Garut, Cianjur tuh biasanya pakai bahasa Sunda, orang Bekasi, Depok biasanya pakai bahasa Melayu Betawi, dan orang-orang Ciayu, Majakuning pakai bahasa Cirebonan. Dan teman-teman yang menguasai bahasa asingnya selain bahasa Inggris, misalkan kayak bahasa Prancis, bahasa Jepang, bahasa Jerman, bahasa Rusia mungkin. Nah, teman-teman juga boleh, karena di sini kami pun menyediakan jurinya seperti itu. Dan yang keempat, berkepribadian baik, karena kita merupakan ikon pemuda peduli bahasa dan harus menjadi contoh. Dan yang terakhir, memiliki keterampilan yang dapat dipertunjukkan atau menguasai kesenian Jawa Barat. Yang kedua, yaitu
persyaratan dalam pemilihan Duta Bahasa Jawa Barat 2021. Yang pertama, teman-teman pastikan teman-teman mengisi formulir pendaftaran pada tautan bit.ly garis miring Pildubes Jabar 2021 dengan lengkap, pastikan sudah membuat esai dan mengunggah video ke Instagram ya. Dan yang kedua, melampirkan salinan lunak atau foto identitas diri, bisa berupa KTP, SIM, atau paspor. Yang ketiga, melampirkan foto seluruh baja terbaru. Yang keempat, membuat esai berbahasa Indonesia sebanyak 2 halaman dengan ukuran kertas A4, jenis huruf Times New Roman, ukuran 12, spasinya 1, spasinya 3. Yang kelima, esai yang dibuat harus sesuai dengan ketentuan tema umum, yaitu peran generasi muda dalam pemartabatan bahasa Indonesia melalui industri kreatif. Dan yang terakhir, teman-teman harus membuat video berdurasi 1 menit di Instagram pribadi dengan menggamit Dubas Jabar dan mencantumkan tagar Dubas Jabar 2021. Kemudian yang kedua, pemuda peduli bahasa. Yang ketiga, Perseka Wiwata. Video berisi perkenalan diri singkat dan menjawab pertanyaan, menurutmu bagaimana kontribusi generasi muda melalui kebahasaan di era industri kreatif? Boleh dilanjut, Kang? Nah, nantinya setelah teman-teman mengirimkan berkas, bahkan batas terakhir pendaftaran tanggal 15, nanti teman-teman dari panitia akan menilai berkas dari teman-teman semua. Nantinya panitia akan menghubungi peserta yang lolos ke tahap 100 besar melalui yang pertama, ada telepon resmi dari panitia, nanti akan ada daftar nomor resmi panitia diinformasikan melalui Instagramnya Dubas Jabar. Yang kedua, post-L dari ikadubasjabar@gmail.com. Yang terakhir, unggahan nama peserta yang lolos ke tahap 100 besar melalui Instagram @dubasjabar. Hal ini untuk menghindari penipuan yang mengatasnamakan Dubas Jabar. Seperti itu. Boleh dilanjut, Kang? Nah, setelah lolos ke tahap 100 besar, nanti teman-teman harus mengerjakan esai 3 bahasa di tanggal 23 Mei 2021. Terdiri dari bahasa Indonesia, bahasa daerah bisa bahasa Sunda, Melayu Betawi, atau Cirebonan sesuai yang teman-teman pilih. Kemudian bahasa asing sesuai pilihan teman-teman. Bisa Inggris, Prancis, Jepang, Jerman, Korea, Mandarin, dan lain-lainnya. Kemudian di hari kedua, hari berikutnya, ada 2 tes. Yang pertama ada psikotes dan dilanjutkan dengan UKBA, atau ujian kemahiran berbahasa asing. Namun pada tes ini, untuk teman-teman yang menggunakan bahasa asingnya selain Inggris, mohon maaf, karena kami menggunakan bahasa internasional kita, bahasa Inggris, untuk tes UKBA ini. Boleh dilanjut? Nah, kemudian setelah kedua tes itu dilaksanakan, dilanjutkan dengan wawancara tanggal 28 sampai 30 Mei. Karena saat ini kita masih terbatas untuk bersemuka, maka wawancara ini akan dilaksanakan secara daring. Wawancara ini mencakup wawancara krida, program yang diusulkan oleh teman-teman, dan wawancara kepribadian. Selanjutnya, nah, setelah nanti teman-teman melalui rangkaian 100 besar, nanti akan dipilih lagi menjadi finalis Duta Bahasa Jawa Barat, dan tentunya masih ada rangkaian yang harus teman-teman lalui. Yang pertama, setelah 100 besar ada pengumuman finalis, setelah pengumuman kemudian ada taklima. Setelah taklima tentunya nanti para finalis akan melakukan pembekalan finalis, kemudian foto finalis, dan yang terakhir, nggak terakhir sih, pengumpulan video bakat, kemudian yang terakhirnya ada final Duta Bahasa Jawa Barat 2021. Dan finalnya ini
di tanggal 15 Juni. Bisa dilanjutkan? Nah, terima kasih teman-teman semuanya. Sini ada utamakan bahasa Indonesia, lestarikan bahasa daerah, dan kuasai bahasa asing. Terima kasih, jangan lupa daftar ya buat teman-teman yang masih ragu. Yuk pikirin lagi, karena banyak banget manfaatnya, dan apa ya, aku ngerasa kayak buat ikut duta bahasa tuh banyak banget manfaatnya buat diri sendiri terutama, dan juga orang-orang di sekitar kita. Terima kasih teman-teman semuanya. Terima kasih Tanenden. Baik, terima kasih Teh Anissa Wardani. Beri tepuk tangan dulu dong meskipun online ya untuk Teh Anissa Wardani yang sudah menyampaikan deskripsi pemilihan secara rinci dan juga jelas. Barangkali nanti, terima kasih Teh Anissa. Barangkali nanti jika akan PP semua memiliki pertanyaan, boleh disimpan dulu hingga pemaparan selanjutnya dari Teh Ninda gitu. Setelah pemaparan selesai, Akang Teteh yang punya pertanyaan boleh langsung menggunakan fitur angkat tangan yang ada di Zoom. Nanti dari saya akan memilih beberapa pertanyaan yang Akang Teteh ajukan gitu ya, ataupun penanya yang menggunakan fitur angkat tangan seperti itu Akang Teteh. Baik. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih banyak kepada Teh Anissa Wardani Putri. Semoga semakin menambah motivasi juga nih untuk Akang Teteh dan semakin tahu oh jadi rangkaian pemilihan Duta Bahasa Jawa Barat 2021 ini seperti ini gitu ya. Baik, selanjutnya ada pemaparan materi mengenai kiat-kiat membuat esai dan video. Mungkin Akang Teteh udah bertanya-tanya ya, gimana nih cara bikin video yang baik dan benar ataupun bikin esai yang baik dan benar agar lolos seleksi ke tahap berikutnya. Nah, berikut kita akan pelajari bersama-sama dengan pemateri yang juga luar biasa. Sebelumnya saya akan bacakan CV-nya terlebih dahulu. Di sini beliau merupakan Duta Bahasa Jawa Barat pada tahun 2017. Beliau juga merupakan terbaik 5 Duta Bahasa Nasional pada tahun 2017. Beliau bisa dihubungi melalui kontak nomor WhatsApp ataupun email. Untuk nomor WhatsApp bisa dicatat barangkali Akang dan Teteh ada yang memerlukan. Nomor WhatsApp-nya di sini ada plus 61 474 362 898. Adapun nomor telepon biasanya boleh dihubungi di 0882 1283 4021 ataupun melalui email ataupun pos-el di anindazh@gmail.com. anindazh@gmail.com. Baik, di sini Teh Ninda ini memiliki banyak sekali award ataupun pencapaian dan juga work experience yang sangat keren sekali. Saya akan menyebutkan beberapa di sini. Yang pertama, Teh Ninda ini merupakan alumni of Youth Exchange and Study AFE Scholarship di United States of America pada tahun 2010 sampai dengan 2011. Selain itu juga Teh Ninda merupakan second runner-up of Storytelling Competition jurusan Pendidikan Bahasa dan Sastra Inggris pada tahun 2012. Selain itu juga Teh Ninda merupakan second runner-up of Newscasting Competition jurusan Pendidikan Bahasa dan Sastra Inggris pada tahun 2013. Selain itu juga Teh Ninda ini juga merupakan first runner-up of Storytelling Competition jurusan Pendidikan Bahasa dan Sastra Inggris di tahun 2014. Jadi Teh Ninda ini sering banget memenangkan perlombaan storytelling gitu ya. Kemudian ada beberapa work experience-nya juga. Pada tahun 2010, Teacher Volunteer Assistant of Charlotte Kindergarten, Montana, USA. Kemudian pada tahun 2016, melakukan PPL ataupun program pelatihan lapangan pre-service teacher di SMA Negeri 6 Bandung. Kemudian juga pada tahun 2016 sempat menjadi English Privat Tutor. Kemudian pada tahun 2016, 2017 hingga 2018, Teh Ninda ini pernah menjadi penutur bahasa Indonesia untuk orang asing. One month course, 1 bulan mengikuti kursus tutor di Balai Bahasa UPI. Kemudian pada tahun 2018 sampai 2019 pernah menjadi translator di kantor International Education dan Relation UPI.
Kemudian pada tahun 2019 hingga 2020, Techninda pernah menjadi language teacher assistant at Mansfield Secondary College di Victoria, Australia. Jadi keren banget ya beberapa pengalaman dan juga penghargaan yang pernah dicapai oleh Techninda ini. Kemudian ada nih beberapa academic histories. Techninda ini lulus dengan IPK 3,62, IPK yang sangat luar biasa ya. Kemudian pada saat Techninda SMA di SMA Negeri 1 Karawang, Techninda ini sempat menjadi penerima Youth Exchange and Study Scholarship Award gitu ya, yang tadi sempat dijelasin juga. Kemudian yang paling menakjubkan adalah Techninda memiliki skor IELTS itu 7,0 gitu ya. Jadi bahasa asingnya sangat-sangat luar biasa. Tanpa berlama-lama lagi, mari saja kita sambut Techninda dengan nama lengkap Azahra AP Alfari. Untuk Techninda, silahkan. Kami persilahkan. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam Teteh, apa kabarnya Teh? Baik, alhamdulillah, terima kasih Teh Nenden atas sambutannya yang sangat meriah ya. Semua disebut lengkap. Keren banget. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat sore teman-teman calon peserta Duta Bahasa Jawa Barat 2021. Perkenalkan, nama saya Azhara Aninda dari Duta Bahasa Jawa Barat tahun 2017. Senang sekali rasanya bisa berkesempatan untuk kenal lebih jauh dengan teman-teman semua, walaupun masih harus secara jarak jauh. Saya dari Duta Bahasa Jawa Barat tahun 2017, jadi waktu itu menjadi juara bersama dengan Kang Akbar Selamat, juara Duta Bahasa Jawa Barat tahun lalu. Dan di tahun saya, Kang Akbar ini adalah juara Duta Bahasa Pelajar, luar biasa sekali. Sebelumnya, saya ingin mengucapkan terima kasih atas antusiasme teman-teman dalam partisipasinya di Sapa Dubas Jabar ini. Nah, langsung aja. Aku mau izin membagikan layar ya, Kang Teteh. Seperti yang sudah teman-teman ketahui, ada beberapa persyaratan untuk mendaftarkan diri di pemilihan Duta Bahasa Jawa Barat tahun 2021 ini. Dan dua di antara persyaratannya adalah membuat esai dan video dengan tema tertentu. Dalam kesempatan kali ini, kita akan mendiskusikan bersama tentang kiat-kiat dalam pembuatan esai dan video. Mungkin di sekitar 12 menit pertama, kita akan bahas tentang esai terlebih dahulu, dan di 12 menit berikutnya, kita bisa bahas tentang video. Kayaknya sih bakal lebih panjang pembahasan di esainya daripada di videonya. Kita mulai dari esai. Pembahasan esai kita ini akan dibagi menjadi dua, yaitu ada ketentuan penulisan esai dan kiat-kiat mencari ide pokok di dalam esai. Sebelumnya, pengertian dari esai itu sendiri, kalau menurut KBBI Daring, esai merupakan karangan prosa yang membahas suatu masalah secara sepintas lalu dari sudut pandang pribadi penulisnya. Dan sebuah esai yang baik harus mengikuti ketentuan atau hal-hal yang membangun tulisan kalian ini menjadi sebuah esai. Kayak, kenapa sih tulisan kalian ini bisa disebut esai? Nah, ketentuan penulisan esai yang baik ini sebenarnya udah pernah diunggah di akun media sosial Duta Bahasa Jawa Barat. Ada di Instagram dan di TikTok. Kalau kalian belum nonton atau belum mengikuti akun Dubas Jabar, boleh setelah acara ini usai diikuti akunnya dan ditonton videonya. Ketentuan penulisan esai yang baik meliputi kesesuaian esai dengan tema, struktur penulisan esai, ketersediaan fakta di dalam esai, dan kaidah penulisan esai. Kita mulai dari kesesuaian esai dengan tema. Kiat-kiat yang dapat kalian terapkan untuk mempermudah penulisan diantaranya adalah memulai dengan memilih topik utama. Jadi kita udah punya nih temanya. Sekarang kita butuh topik yang lebih spesifik untuk proses penulisan.
Berikutnya, setelah kalian udah dapet nih topiknya, yang perlu kalian persiapkan adalah menyiapkan bahan. Bahan ini harus dipersiapkan sejak jauh-jauh hari, karena sebelum menulis esai, kalian harus paham betul dengan isu yang akan kalian angkat. Dan untuk bisa memahami suatu isu dengan baik, kalian harus sering membaca artikel atau berita atau esai-esai lain menyangkut isu serupa dengan tulisan kalian. Semakin banyak bahan bacaan yang kalian baca, maka akan semakin mempermudah penulisan esai. Berikutnya, membuat kerangka tulisan. Walaupun terlihat sepele, kerangka tulisan ini bisa sangat mempermudah kita dalam penulisan esai. Kerangka ini biasanya berisi poin-poin singkat tentang bahasan yang akan ditulis di setiap paragraf tulisan. Kerangka ini juga berfungsi untuk memastikan supaya tulisan kita tidak keluar jalur. Jadi tulisan kita akan lebih terarah dan nggak melebar kemana-mana topiknya. Selanjutnya ada struktur penulisan esai. Sebuah esai sederhana biasanya terdiri dari pembukaan, isi, dan penutup. Yang pertama, dalam pembukaan, kalian bisa menuliskan latar belakang atau alasan kenapa kalian menulis tentang hal tersebut. Kenapa sih topik yang kalian pilih itu penting untuk disampaikan? Selain itu, kalian juga bisa misalnya menyatakan solusi apa yang sudah dilakukan untuk menanggulangi isu tertentu namun dirasa kurang efektif. Yang kedua, di dalam isi sebuah esai biasanya ditulis argumen-argumen yang menyatakan dukungan atau penolakan terhadap isu di dalam topik utama kalian. Disinilah kalian bisa mengutarakan pendapat kalian terhadap isu yang terjadi di dalam esai kalian. Dan yang ketiga, penutup kurang lebih berisi kesimpulan hal-hal yang sudah kalian tulis di paragraf 2 sebelumnya. Jadi, jangan mengulang tulisan yang sudah diutarakan sebelumnya, dan jangan mengutarakan argumen baru yang membutuhkan penjelasan lebih lanjut. Cukup tarik kesimpulan dari paragraf-paragraf sebelumnya, dan kalian bisa tambahkan harapan kalian terhadap pembaca. Begitu kurang lebih. Nanti kita akan mencoba bersama-sama untuk merangkai bagan sekaligus kerangka karangan. Ketentuan penulisan esai berikutnya adalah ketersediaan fakta. Jadi walaupun esai ini berisi pendapat pribadi kalian, kalian tetap harus menyertakan fakta-fakta yang dapat mendukung supaya esai kalian ini terasa lebih meyakinkan dan kalian tidak terkesan seperti sedang berandai-andai tanpa realisasi. Jadi beneran harus ada realisasinya. Kiat-kiat yang bisa kalian terapkan saat menyertakan fakta ke dalam pendapat kalian diantaranya mirip seperti kiat pada ketentuan esai yang pertama, memperbanyak bahan bacaan. Karena semakin banyak kalian tahu, maka semakin banyak fakta atau data yang bisa kalian cantumkan. Perlu diingat bahwa satu hal yang sulit ketika kita mencantumkan sebuah fakta adalah menghindar dari plagiarisme. Ada kalanya nih, waktu kita nulis esai, kita tuh kelepasan langsung salin tempel atau copy paste dari satu sumber ke tulisan kita. Nah, ini sangat bahaya karena tulisan kalian bisa terdeteksi sebagai plagiarisme, dan salah satu cara untuk menghindar dari plagiarisme ini adalah dengan menuliskan nama penulis dalam kutipan kalian. Jadi kalian dilarang keras untuk mengaku-ngaku tulisan orang lain itu sebagai tulisan kalian. Cara lain untuk menghindar dari plagiarisme adalah dengan parafrase. Apa itu parafrase? Parafrase itu mengungkapkan kembali suatu tuturan ke dalam macam bahasa yang berbeda, tapi tanpa mengubah pengertiannya. Ketentuan penulisan yang terakhir, mematuhi kaidah penulisan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Tentang kaidah penulisan, ada banyak sekali hal yang dicakup di dalam kaidah penulisan ini, mulai dari tanda baca, huruf kapital, kata depan, dan lain sebagainya, dan nggak mungkin untuk saya bahas satu persatu. Jadi saya menyarankan kalian untuk mengunjungi laman Puebi. Kalau yang belum tahu, Puebi itu adalah Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia. Jadi sejak tahun 2015, istilah EYD itu sudah diganti menjadi EBI atau Ejaan Bahasa Indonesia. Kalian bisa lihat di sana. Ada pemakaian tanda baca, huruf kapital, penulisan kata, pemakaian huruf, kata dasar, kata depan, dan kalau kalian klik itu masih banyak lagi di dalamnya. Kenapa kaidah penulisan ini penting? Supaya pembaca dapat
memahami informasi yang kamu sampaikan di dalam esai dengan baik. Jadi perhatikan penulisan titik dan komanya, jangan sampai ada yang saltik juga. Lalu kaidah penulisan ini juga menunjukkan kecakapan kalian dalam menulis berbahasa Indonesia. Kayak misalnya penulisan ibu. Ibu dengan yang I-nya huruf kapital, dengan ibu yang I-nya huruf kecil, itu udah beda artinya. Nah, hal-hal kecil seperti itu perlu kalian pelajari lagi lebih lanjut. Itu tadi merupakan ketentuan penulisan esai yang baik. Saya akan berusaha untuk agak lebih singkat menjelaskannya supaya nggak mau makan banyak waktu juga. Berikutnya, kita bahas tentang ide pokok. Bagaimana cara mencari ide pokok dalam sebuah esai. Tapi sebelum ke sana, penting untuk memahami apa itu ide pokok. Ada beberapa orang yang masih bingung apa bedanya tema, topik, dan ide pokok. Emangnya itu sama? Emangnya itu beda gitu? Ide pokok merupakan gagasan utama yang mengembangkan sebuah paragraf. Jadi satu paragraf terdiri dari satu ide pokok. Beda dengan tema atau topik yang merupakan ide yang membangun satu kesatuan esai. Jadi ide pokok ini lebih terfokus pada satu paragraf dan sangat spesifik. Karena ide pokok ini sangat spesifik, kalian perlu membuat bagan dari tema umum terlebih dahulu. Jadi kita akan mengerucutkan ide mulai dari tema sampai ide pokok. Bagan ini juga akan membantu kalian dalam pencarian judul dan penulisan kerangka karangan. Jadi berikut ini adalah contoh singkat pembuatan bagan tulisan. Perlu diingat bahwa contoh yang saya berikan ini hanyalah satu dari sekian banyak contoh di luar sana. Kalian jangan hanya terpatok pada contoh ini saja, tapi kalian harus cari referensi tulisan lain juga untuk memperkaya wawasan kalian. Kita ambil contoh, misalnya kita punya tema keberagaman budaya di Indonesia. Tema ini bisa kita uraikan ke dalam subtema atau topik-topik yang lebih spesifik. Misalnya ragam tarian di Indonesia, cita rasa kuliner di Jawa Barat, pakaian adat sebagai lambang identitas turun-temurun masyarakat Bugis. Ini misalnya ya, misalnya. Di sini sebisa mungkin pilihlah topik yang paling kalian kuasai untuk mempermudah proses penulisannya juga. Kita coba ambil cita rasa kuliner Jawa Barat. Kalau kalian masih merasa bahwa topik ini masih kurang spesifik, kalian bisa buat subtopik lagi di bawahnya. Misalnya di sini ada ragam jajanan Bandung berbahan dasar aci, inovasi rasa dodol Garut, oleh-oleh khas Sukabumi. Setelah menemukan subtopik yang pas dan kalian kuasai, kalian bisa menguraikan permasalahan-permasalahan yang mungkin muncul dari subtopik ini. Kalian bisa juga menggunakan skema 5W1H, apa, di mana, siapa, kapan, mengapa, dan bagaimana. Di sini adalah beberapa contoh-contoh permasalahan yang mungkin muncul. Jajanan tradisional berbahan dasar aci paling banyak ditemukan di daerah Bandung. Tepung aci merupakan bahan makanan yang murah dan mudah ditemukan. Tekstur aci yang kenyal menyebabkan produk olahannya menjadi sulit dikunyah. Ini sekedar contoh aja. Sekarang kita udah punya nih, permasalahan-permasalahan yang muncul ini bisa menjadi kerangka awal penulisan latar belakang kalian. Dan bagian pembukaan ini biasanya sering dipakai di bagian pembukaan esai. Sekarang kita udah punya bagian permasalahan yang mungkin muncul dari topik yang kita pilih. Berikutnya, kita bisa tarik kesimpulan dari ketiga permasalahan ini dan menyampaikan ide atau solusi apa yang bisa kita tawarkan atas permasalahan tersebut. Nah, di sanalah kita masuk ke bagian isi esai. Sekali lagi, contoh yang barusan aku berikan hanyalah satu dari sekian banyak contoh. Jadi jangan terpatok di sini aja. Kalian harus cari referensi esai-esai lainnya juga. Kita selesai dengan bahasan tentang esai. Sekarang kita masuk ke pemaparan tentang pembuatan video. Di sini ada menyampaikan pemahaman dalam video singkat. Dan yang kedua, tampil percaya diri di dalam video. Sebelum ke sana, saya pengen menambahkan secara singkat komponen yang membentuk sebuah video. Namanya video
Berarti di dalamnya itu ada audio sekaligus visual, beda dengan radio. Jadi saat pembuatan video, pastikan kalian memperhatikan kedua komponen ini dan jangan hanya terfokus ke audionya aja yang harus jelas atau visualnya aja yang harus bagus, tapi visual dan audionya harus saling mendukung. Dan untuk menciptakan visual yang bagus bukan berarti kalian harus punya gawai yang canggih atau punya gawai yang mahal, tapi pencahayaan yang bagus aja juga udah cukup kok. Berikutnya, video yang harus kalian buat ini dibatasi oleh waktu. Kalian cuma punya 1 menit untuk memperkenalkan diri dan menyampaikan pendapat. Kiat yang pertama, supaya kalian bisa memaparkan pemahaman di dalam video singkat, pertanyaan yang diberikan, kalian bisa jabarkan terlebih dahulu jawabannya. Jadi, ini kan kita punya pertanyaan nih, ini tema yang dikasih dari Dubas Jabarnya. Jadi kalian bisa menguraikan jawaban dari pertanyaan ini terlebih dahulu. Dari pertanyaan tadi, misalnya nih, kalian bisa menjabarkan jawabannya tuh jadi bagaimana kontribusi, kalian bisa cari dulu contoh-contoh kontribusi melalui bidang kebahasan itu contohnya apa aja sih? Nah, kalian bisa berangkat dari sana. Jadi kita tuh tidak perlu mengutarakan satu persatu. Misalnya kita masih bahas yang nomor 1, menguraikan jawaban terlebih dahulu. Saya punya satu contoh pertanyaan, misalnya adalah upaya apa yang dapat kita lakukan dalam rangka memajukan pendidikan Indonesia. Maka kita tidak perlu mengutarakan satu persatu upaya dan langkah yang harus dilakukan demi mencapai tujuan tersebut, apalagi videonya itu cuma 1 menit. Jelas kita nggak akan punya waktu untuk bahas itu semua. Cukup sampaikan satu hal yang menjadi tantangan utama dalam pelaksanaan pembelajaran daring dan langsung ke bagian solusi yang dapat kita tawarkan secara umum atau secara garis besar. Jadi setelah kalian memaparkan jawaban dan mengerucutkan semua jawabannya, tarik garis dan ambil garis besarnya aja. Jangan dijelaskan satu persatu semuanya, karena itu akan memakan banyak sekali waktu. Kiat yang kedua, tulis terlebih dahulu naskah yang akan kalian ucapkan. Naskah ini kayaknya penting banget dari awal, udah disebutkan berkali-kali, tulis naskah. Mungkin kalian ada juga yang bisa berbicara langsung secara spontan. Tapi kalau kita tulis dulu naskahnya, kita dapat dengan mudah mengidentifikasi kesalahan atau kalimat. Selain itu, kita juga bisa mengoreksi kalimat mana yang harus dipindah posisinya. Kayak misalnya, oh ini kayaknya lebih cocok di bagian pembukaan, oh ya ini kayaknya harus dipindah ke bagian penutupan, itu lebih mudah untuk diidentifikasikan kalau kita tulis dulu. Kiat yang ketiga, jangan lupa untuk latihan. Jadi kita udah punya naskah, hitung waktu kalian berbicara di depan kamera, apakah durasinya itu sudah memadai atau belum. Apakah durasinya kelebihan atau kurang, apakah harus ditambah. Kiat yang terakhir, ini nggak wajib, tapi bisa bikin video kalian jadi lebih berkesan atau impresif. Buatlah kata-kata penutup yang tidak biasa. Maksud dari tidak biasa di sini bukan berarti harus lebay. Maksudnya adalah kata-kata yang lebih menggugah semangat atau lebih inspiratif dan sebagainya, itu tergantung kreativitas kalian, karena sesungguhnya pada dasarnya, selain isi yang bagus, sebuah video pemaparan juga harus bisa menarik hati penonton. Gitu. Jadi nggak cuma penjelasan, tapi kalian juga harus bisa menarik penonton. Gimana caranya supaya penonton tuh tertarik buat nonton video kalian. Begitu. Berikutnya, bagaimana untuk tampil percaya diri di dalam video? Sejujurnya ini adalah opini pribadi saya. Ini opini pribadi aku ya. Mungkin sama atau enggak, mungkin berlaku atau enggak di kalian juga, aku kurang tahu. Tapi bagi orang-orang yang belum terbiasa dengan wicara publik, berbicara di depan kamera itu bisa jadi tidak terasa terlalu mengintimidasi, seperti saat berbicara di depan banyak orang. Tekanan yang dirasakan seharusnya itu lebih rendah dibandingkan saat berbicara di atas mimbar. Kalau misalnya kita ngomong di depan audiens nih secara langsung, sekali kita bikin kesalahan maka akan sulit untuk memperbaikinya. Dan malah bisa jadi kita malah makin gugup gara-gara udah bikin satu kesalahan itu. Jadi manfaatkanlah peluang ini semaksimal mungkin.
Saat pertama kali berhadapan dengan kamera, kita akan merasa canggung. Dan cara untuk menghilangkan rasa canggung itu adalah dengan latihan. Kalian bisa latihan di depan cermin supaya bisa mengamati ekspresi wajah kalian dan mengidentifikasi kesalahan yang mungkin kita lakukan. Yang kedua, selain latihan di depan cermin, berbicara lewat cerita Instagram juga merupakan bentuk latihan. Media sosial seperti Instagram itu punya suasana atau vibes yang lebih santai. Jadi tekanan saat berbicara di depan kamera itu tidak terlalu tinggi. Kiat berikutnya, mencari model panutan. Jadi kalian perlu memperhatikan bagaimana para pembicara profesional menyampaikan pendapatnya. Banyak sekali hal yang bisa kita pelajari pada tayangan-tayangan wicara publik milik pembicara terkenal. Contohnya bagaimana mereka membuka dan menutup suatu pemaparan, bagaimana alur pemaparan mereka, dan bagaimana mereka berinteraksi secara tidak langsung dengan audiensnya. Yang ketiga, ini udah kita bicarakan sebelumnya, menyiapkan naskah. Dengan memegang naskah, dengan punya naskah nih, kita akan merasa lebih aman dan tidak terlalu cemas. Ada kalanya waktu melakukan wicara publik, kita tuh cemas, gugup, pokoknya nggak karuan rasanya. Nah, dengan punya naskah, kita bisa merasa lebih tenang. Jadi nggak terlalu cemas karena kita udah punya naskah. Misalnya kita tiba-tiba keluar dari topik pembicaraan dengan membaca kembali naskah kita, maka kita bisa dengan mudah kembali ke jalur. Jadi naskah ini mengurangi rasa panik saat kita berbicara di depan kamera. Yang keempat, sebisa mungkin rekamlah video saat suasana hati dan pikiran kita sedang santai. Karena hal tersebut bisa saja mempengaruhi ekspresi wajah atau intonasi bicara kita. Jadi suasana hati juga bisa menentukan bagaimana hasil akhir video kalian. Kalau misalnya kalian lagi nggak mood, tapi dipaksain bikin video, juga nggak enak juga kan ke kitanya. Bisa malah bukannya lancar ngomongnya, tapi malah makin macet. Baik, kita sudah di akhir pembahasan. Semoga kiat-kiat tadi bermanfaat, dan aku harap yang tadi aku sampaikan itu nggak cuma bermanfaat saat kalian mengikuti seleksi Duta Bahasa Jawa Barat aja, tapi kalian juga bisa terapkan di seleksi-seleksi lain atau di kesempatan-kesempatan lain yang memerlukan kalian untuk menulis esai atau membuat video. Semoga berhasil. Yeay, terima kasih Teh Nanda. Kita tepuk tangan dulu untuk Teh Nanda. Terima kasih sekali lagi Teteh sudah meluangkan waktunya berbagi bersama kita semua di sini pada sore hari ini. Sekali lagi terima kasih banyak ya Teh ya. Sama-sama. Kak Nenek, Ninda. Oh iya, mohon maaf Teh Ninda. Gak apa-apa. Mohon maaf ya Teh Ninda. Gak apa-apa, iya. Baik, untuk Akang Teteh di sini, jika memiliki pertanyaan untuk Teh Ninda ataupun pertanyaan-pertanyaan terkait yang tadi sudah disampaikan oleh Ibu Ade dan juga Teh Anissa, boleh disampaikan. Kita buka untuk sesi pertama dulu, dibatasi untuk 3 penanya ya, karena kita juga tidak memiliki waktu yang banyak. Jadi untuk yang 3 penanya pertama, silahkan untuk menggunakan fitur angkat tangan yang ada di Zoom. Untuk 3 penanya pertama nanti akan dipilih untuk bertanya secara langsung kepada pemateri dan juga Ibu Ade dan Teh Anissa yang sudah menjelaskan terkait deskripsi pemilihan Duta Bahasa Jawa Barat 2021 ini. Mangga kepada Akang Teteh dipersilahkan. Di sini sudah ada Kang Rahmat Hidayat yang mengangkat tangan. Boleh dinyalakan audionya terlebih dahulu untuk Kang Rahmat Hidayat. Wah, Kak Nenden. Iya, sudah jelaskan. Silakan Kang Rahmat Hidayat, pertanyaannya disampaikan. Ya, halo, saya Rahmat Hidayat dari Kabupaten Ciamis. Pertanyaannya itu tentang tadi ya penulisan esai. Buat Kak Anissa,
gimana sih Kak caranya kalau misalkan kita nih udah nulis esai, tapi ternyata pas di pertengahan penulisan esai itu apa ya namanya stuck ide gitu loh Kak, jadi bahan buat tulisannya itu nggak ada ide lagi gitu Kak. Gimana caranya buat mengatasi hal itu gitu. Terima kasih. Terima kasih Kang Rahmat Hidayat atas pertanyaannya. Tadi ada satu poin di mana saya menjelaskan tentang kerangka karangan. Itulah pentingnya membuat kerangka karangan terlebih dahulu. Sebenarnya kerangka karangan ini lebih panjang lagi penjelasannya, tapi karena waktu kita nggak cukup, apa saja yang dimuat di dalam kerangka karangan ini memuat mulai dari pembahasan sampai penutup. Kerangka karangan ini memuat ide-ide pokok di setiap paragrafnya. Oleh karena itu, kerangka karangan ini penting untuk ditulis di awal. Jadi kalian udah bikin bab 1, paragraf 1, pembahasan, poin-poin apa aja yang pengen ditulis, lalu isi, paragraf 3, paragraf 4, poin-poin apa saja yang ingin ditulis, sampai penutup. Gitu, Kang. Sering kali ide itu macet ketika kita berusaha untuk menulis secara impromptu atau secara spontan. Jadi kita nggak punya rencana dulu sebelumnya, kita udah punya nih topik yang pengen kita tulis itu apa, tapi kita nggak punya rincian setiap paragrafnya apa yang pengen ditulis. Nah, jadi saran dari saya adalah rancang dulu kerangkanya, mulai dari pembahasannya sampai penutupnya. Dan sebelum merancang kerangka ini, kita perlu banyak riset sih. Jadi emang harus banyak-banyak baca esai-esai lain atau fakta-fakta lain yang bisa memperkaya wawasan kita. Gitu. Baik, terima kasih Teh Ninda. Untuk Kang Rahmat bagaimana, terjawab kan, Kang? Baik Kak, makasih Kak jawabannya. Sangat baik. Baik, kita lanjut untuk penanya berikutnya. Jika ada yang masih memiliki pertanyaan, boleh silahkan menggunakan fitur angkat tangan. Saya akan lihat di sini siapa yang sudah mengangkat tangan. Belum ada yang mengangkat tangan. Barangkali boleh untuk pertanyaannya dituliskan di kolom komentar. Nanti akan saya bantu bacakan kepada pemateri, kepada Teh Ninda. Silakan Kang Tepek. Oh iya, di sini sudah ada yang mengangkat tangan ya. Yang pertama di sini ada Kang Agam Rahman Maulana. Kepada Kang Agam, silakan untuk dinyalakan audionya dan sampaikan pertanyaannya. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Pertanyaan dari saya, Teh, kalau untuk pembuatan video, itu tadi kan kalau kita lupa naskah, kita boleh membacanya. Apakah membaca naskah dapat mengurangi poin untuk masuk ke tahap selanjutnya di Duta Bahasa, pemilihan Duta Bahasa Pelajar Duta Bahasa 2021. Terima kasih. Terima kasih Kang Agam Rahman atas pertanyaannya. Sepertinya tadi ucapan saya juga kurang jelas. Jadi yang saya maksud dengan membaca naskah adalah kalau misalnya kita lupa, kita tuh bisa pause dulu videonya, terus nyontek dulu. Jadi bukan merekam video sambil membaca. Kayaknya untuk hal itu tetap harus dihafalin deh. Jadi harus tanpa teks. Yang saya maksud tadi, naskah ini cuma untuk pegangan aja. Kalau misalnya sewaktu-waktu kita lupa, jadi bisa nyontek-nyontek dikit. Terus tadi kata Bu Ade juga nggak ada yang sempurna ya. Kesempurnaan itu hanya milik Allah Subhanahu Wa Taala. Seandainya di tengah-tengah lupa, aku nggak tahu nih teknisnya gimana, bisa ngurangin poin atau enggak. Kalau misalnya di tengah-tengah nih suka ada aja kan kata-kata yang macet tuh, kayak misalnya aduh salah gitu kan, boleh nggak sih kalau video itu tuh dipotong terus disambungin sama video yang benernya? Nah itu sebenarnya jadi pertanyaan juga di aku. Jadi panitia ada yang bisa jawab untuk itu boleh atau enggak, karena itu bisa jadi salah satu kiat yang sangat membantu. Karena kan capek juga kan kalau misalnya 1 menit kita harus berulang kali ngambil terus video sampai sempurna 1 menit gitu. Terima kasih Kang.
Baik, terima kasih Teh Ninda. Begitu kan kiranya sudah terjawabkah? Atau barangkali dari Teh Anissa dan Bu Ade ingin menambahkan, dipersilakan. Atau sudah cukup, Kang Agam? Nenden? Oh, baik-baik. Silakan. Silakan, Teh. Aku ingin nambahin ini pertanyaan tadi, jawaban tadi dari Teh Ninda. Kalau misalkan videonya dijeda dulu, nanti disambung lagi, boleh enggak? Kadang ada yang suka lupa. Kalau misalkan ini boleh sih, cuman ingat ya, ini harus diingat, harus dihafalin, nggak boleh yang namanya bener-bener textbook banget gitu. Sebisa mungkin teman-teman udah hafal sih si teksnya itu, cuman kalau bisa jangan diedit kayak gitu. Kan biar nanti teman-teman juri juga tahu gitu, kalau misalkan teman-teman itu kayak gimana. Kalau misalkan diedit, nanti sama aja kayak baca dong ya, kayak gitu. Itu Ted, sudah terjawab ya Kakak Agam ya? Siap, terima kasih atas jawabannya. Sama. Baik, terima kasih Teh Anissa yang sudah menambahkan dan juga Kang Agam. Selanjutnya ada satu pertanyaan lagi ya, karena kita terbatas oleh waktu. Di sini ada yang pertama mengangkat tangan, ada Kang Taufik Mulyadi Hidayat. Mangga kepada Kang Taufik untuk menyalakan kamera dan juga audionya. Dipersilakan. Assalamualaikum Kak, selamat sore. Waalaikumsalam, selamat sore Kang. Di sini saya mau bertanya, kemarin kan saya sudah mengirimkan video bersama file esainya. Nah, saya ingin bertanya, itu kan esainya itu ukurannya tuh kemarin ukuran tepinya 333. Nah, di situ kan ada beberapa yang mungkin kan disatuin sama file foto sama soft filenya KTP. Itu gimana ya Kak? Nggak apa-apa? Halo Kang Taufik, nggak apa-apa sih, nggak apa Kak. Jadi kalau misalkan kalau bisa nih ya, si filenya tuh dipisah. Jadi yang satu file esai, yang satu khusus untuk identitas diri, foto sama KTP. Jadi kan 2 file, nanti ini disatuin, bisa jadi di RAR, mungkin nanti dimasukin ke slot yang ada di Google Form seperti itu. Oh iya. Oke, makasih Kak. Iya, sama-sama Kak Taufik. Baik, terima kasih Teh Anissa yang telah menjawab dan juga Kang Taufik. Karena kita dibatasi oleh waktu nih, Akang Teteh mohon maaf sekali, mungkin masih banyak ya yang memiliki pertanyaan yang masih ingin disampaikan. Jika tidak sempat, Akang Teteh boleh menanyakan langsung melalui media sosial Dubes Jabar, bisa melalui Instagram, nanti barangkali panitia akan membantu menjawab pertanyaan-pertanyaan dari Akang Teteh. Atau ada grup calon pesertanya ya, Teh Anissa? Iya. Ya, ada Tenenden. Jadi teman-teman yang belum bergabung di grup WhatsApp calon pendaftar mungkin ya, bisa banget dicek Instagramnya Dubes Jabar, karena di situ banyak banget informasi mengenai pendaftaran pemilihan gitu. Jadi kalau misalkan teman-teman udah bergabung di grup itu, mungkin pertanyaan yang belum terjawab di sini akan terjawab oleh panitia nanti di grup itu gitu. Baik, terima kasih Teh Anissa. Sama-sama Teh Nenden. Nah, Akang Teteh semuanya, kita sekarang alhamdulillah ya sudah selesai tadi pemaparan deskripsi pemilihan sampai kiat-kiat bagaimana membuat video dan esai yang baik agar lolos seleksi juga gitu ya. Selanjutnya di sini akan ada testimoni dari juara, tapi sebelum itu kita akan sama-sama menyaksikan sebuah penampilan dari persembahan Duta Bahasa Jawa Barat ya. Silakan untuk yang akan mengisi penampilan berupa video atau apa, silakan untuk ditampilkan. Kita sama-sama menyaksikan terlebih dahulu penampilannya. Selamat menyaksikan Akang Teteh semua. Suaranya belum ada ya di sini.
Halo, ini siapa ya? Hah? Oh, aku udah mulai sombong sama teman baiknya sendiri. Oh iya, kayak kamu ganti nomor nih. Ya Allah. Alasan. Aku tuh lagi agak resah. Aku pengen buat sesuatu. Minta bantuan kamu boleh kan? Emangnya kenapa, Mil? Iya, di situ banyak banget orang-orang, apalagi generasi kita nih, yang menempelkan bahasa. Padahal menurut aku kan, bahasa tuh salah satu tombak perubahan orang. Aku juga suka mikir itu sih. Memang, bahasa masih banyak sepele. Sama kita generasi muda. Nah, makanya, aku telepon kamu, yang ngajak bikin sesuatu kan. Apa yang dari kita bisa? Aku tahu. Sadarkah kita semua hanya berbahasa Indonesia dapat jadi utama asal sesuai ranahnya. Dengan segala rasamu seakan dunia liar wajahmu. Aku dan kamu harus membahu bahasa terus maju. Katanya petugas, nyatanya tak peduli. Bahasa tak sekadar komunikasi, tapi revolusi. Singkat saja generasi muda, tunjukkan dunia bangganya bahasa tombak perubahan di masa depan dunia. Bahasa Indonesia. Dengan segala rasa seakan dunia wajahmu. Aku dan kamu harus membangun bahasa terus maju. Katanya baik tugas, nyatanya tak peduli. Bahasa tak sekadar komunikasi, tapi revolusi. Generasi muda, tunjukkan dunia bangganya berbahasa tombak perubahan di masa depan dunia. Bahasa Indonesia. Generasi muda, tunjukkan dunia bangganya berbahasa tombak perubahan. Masa depan bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia.
Nah, baik, Akang Teteh semua, tadi adalah penampilan karya dari teman-teman Duta Bahasa Pelajar Jawa Barat 2020. Keren banget ya menciptakan lagu yang bernuansa isinya tentang kecintaan terhadap bahasa Indonesia gitu ya. Semoga nanti untuk selanjutnya karya adalah karya-karya yang merupakan kerida dari Akang Teteh semua yang insya Allah semuanya calon pendaftar ya. Seperti itu. Baik, tanpa berlama-lama lagi, mohon maaf sebelumnya suara saya terdengar jelas. Terdengar jelas, Teh Nenden. Baik. Nah, selanjutnya adalah testimoni juara gitu. Di sini Akang Teteh juga boleh langsung tanya-tanya kepada Kang Akbar Selamat dan juga Teh Cia Alpani yang sudah bergabung di sini ya, Kang Akbar dan Teh Cia. Halo Teh Nenden. Halo semuanya. Halo. Udah bergabung ya, Teh Cia sudah bergabung. Tadi juga Kang Akbar sudah ada ya. Baik, kita langsung mulai saja untuk testimoni juara ini ya. Untuk Akang Teteh sekali lagi yang menyimpan pertanyaan boleh disampaikan gitu ya. Halo Teh Cia Alpani, selamat sore. Sore Teh Nenden. Suara gimana nih kabarnya Teh? Baik. Teh Nenden gimana kabarnya? Alhamdulillah baik juga Teh. Teteh boleh dong ceritain proses Teteh selama mengikuti pemilihan Duta Bahasa Jawa Barat 2020 hingga terpilih mewakili Jawa Barat di ajang nasional dan mendapatkan juara 2 ya di ajang nasional. Boleh dong Teh berbagi pengalaman dan ceritanya seperti apa gitu? Oke. Sebenarnya pengalaman dan ceritanya tuh cukup unik juga sih karena mungkin kalau dari salah satu dari kalian ngerasa ragu juga buat daftar karena nggak bisa bahasa daerah atau bahasa asing, sebenarnya aku juga gak yang luar biasa banget dalam bahasa daerah. Bahkan mungkin bisa ditanya ke Bu Ade juga gimana aku bahasa daerahnya waktu itu. Cuman di sini aku percaya bahwa ini tuh nggak sekedar ajang kompetisi gitu loh, tapi kayak di sini tuh ajang aku bisa belajar. Makanya waktu itu aku juga sebenarnya nggak nyangka gitu bisa masuk 40 besar pun itu udah kayak apa ya, aku bahkan nganggap itu sebagai sebuah keajaiban gitu. Aku bisa masuk ke 40 besar karena emang mindset aku waktu pertama kali aku daftar juga ya di sini aku mau belajar. Kalaupun aku nggak masuk, kalaupun aku nggak juara, ya udah setidaknya aku dapat sesuatu yang bisa aku implementasikan dalam kehidupanku. Dan ternyata bener yang kata tadi Bu Ade bilang juga bahwa emang duta bahasa ini tuh ngubah hidup kita banget gitu. Kayak aku dulu tuh kayak cukup bosan, aku bisa bilang mungkin kalian sih yang ngerasain gitu ya, dulu waktu di pelajaran sekolah tuh bahasa Indonesia tuh kayak apa sih, kenapa sih gitu kayak. Tapi waktu aku masuk duta bahasa ini tuh jadi kayak gila ya ternyata bahasa Indonesia tuh sekeren ini gitu. Ternyata emang apa ya, kayak bangga deh aku jadi duta gitu, duta sebuah bahasa yang emang mempersatukan Indonesia tuh dari Sabang sampai Merauke. Mungkin Kang Akbar bisa mau cerita juga, misalnya aku deg-degan nih di sini. Boleh. Ada. Suara saya kedengeran kan? Iya ya. Kedengeran Kang. Baik, Teh Nenden ini boleh dilanjut ke saya aja atau ke Teh Nenden dulu, barangkali pertanyaannya berbeda gitu. Oke, langsung aja lanjut ke Kang Akbar, barangkali Teh Cia gangguan jaringan ya. Pertanyaan masih sama Kang, boleh diceritain prosesnya gimana selama pemilihan Duta Bahasa Jawa Barat 2021 ini hingga Akang terpilih mewakili Jawa Barat ke tingkat nasional gitu. Seperti apa Kang? Lika-likunya. Baik, terima kasih banyak Teh Nenden atas kesempatannya. Terima kasih juga Akang Teteh Panitia yang sudah menyediakan wadah atau acara pada hari ini sehingga kita dapat berbagi secara langsung kepada teman-teman nih calon peserta Duta Bahasa Jawa Barat 2021. Sebelumnya salam takzim, salam hormat untuk Akang Teteh semua, untuk Ibu Ade Mulyana, pembina kita tercinta, juga untuk Akang Teteh Panitia. Terima kasih banyak atas undangannya. Perkenalkan lagi, sebelumnya saya Akbar Selamat. Teman-teman bisa panggil saya Akbar, Abai, Selamat, Wilujeng, congratulations juga boleh. Kan duta bahasa ya, jadi ada bahasa Indonesia, bahasa asing, bahasa daerahnya gitu ya. Saya merupakan
juara Duta Bahasa Jawa Barat 2020 dan juga terbaik 2 Duta Bahasa Nasional 2020. Seperti yang disampaikan Teh Cia tadi, bahwa memang Duta Bahasa adalah ikon pemuda yang tentunya tidak hanya sekadar mempelajari bahasa saja, tapi juga berupaya untuk bagaimana memartabatkan, menumbuhkan begitu ya, dan juga memupuk serta memelihara bahasa Indonesia sendiri. Dan tentu banyak sekali tantangan, rintangan yang menyenangkan dalam pemilihan Duta Bahasa Jawa Barat dari tahun ke tahun gitu. Tahun ini mungkin memang ada tugas, dalam tanda kutip tugas yang ditambah, di mana teman-teman mungkin harus membuat sebuah video, tapi tentu hal itu pun ada alasannya, karena kami juga ingin Akang Teteh semua yang bergabung di Duta Bahasa Jawa Barat nantinya adalah orang-orang terpilih dan juga orang-orang yang memang mampu mengendalikan sesuatu hal yang berhubungan dengan digital dengan baik pula gitu ya. Karena kan sekarang literasi sudah bergeser juga, maknanya semakin luas begitu, sehingga memang diperlukan kemampuan-kemampuan yang perlu ditingkatkan pula begitu. Dan tentu kalau misalnya bercerita tentang prosesnya sangat cukup panjang begitu dari awal pendaftaran, apalagi bahasa Jawa Barat tahun lalu mungkin bisa disebut paling lama karena memakan waktu 4 bulan begitu untuk hingga selesai. Dan tentunya meskipun saya pernah juara di tahun 2017 di Duta Bahasa Pelajar, tidak serta-merta memudahkan saya untuk bergabung dengan Duta Bahasa Jawa Barat 2020 gitu. Tentu perlu perjuangan dan juga perlu kemampuan yang harus dilatih pula gitu. Dan tentu Akang Teteh akan menjadi penerus-penerus kami dan juga orang-orang yang tentu kami banggakan begitu ya di lingkaran Duta Bahasa Jawa Barat. Tentu kami tunggu kontribusi dan juga antusiasme Akang Teteh bergabung dengan Duta Bahasa Jawa Barat 2021 begitu ya pada pemilihan tahun ini. Dan tentunya kami berharap besar begitu bahwa pada tahun ini dapat kita temukan bibit-bibit Duta Bahasa yang baru yang tentunya mempunyai kemampuan yang mumpuni dalam bidang digital tadi, juga senantiasa mengedepankan sopan santun gitu, kalau kata kalau bahasa Sundanya jangan lupa untuk sing ramah kasemah gitu ya, dan seterusnya. Itu Teh Nenden pinter banget lah yang bahasa Sunda kayak gitu tuh banyak banget. Pokoknya pinternya, singernya, benernya, bagernya gitu semuanya semoga dapat kita temukan di Akang Teteh. Dan tentunya bukan berarti harus sempurna dulu baru bergabung, tapi kita akan memperbaiki diri bersama-sama di Duta Bahasa Jawa Barat. Mungkin itu yang dapat disampaikan. Kalau prosesnya tentu tadi bikin esainya dulu 3 bahasa bukan hal yang mudah begitu ya. Jadi mungkin nanti kita teman-teman juga Kang Teteh semua nanti dapat belajar bersama, berbagi bersama juga dengan kami di grup pendaftar. Maka dari itu bisa bergabung dengan ke grup pendaftar setidaknya mungkin untuk mengetahui informasi awal dan juga informasi berikutnya nih untuk pemilihan Duta Bahasa Jawa Barat 2021. Mungkin segitu dulu Teh Nenden, takutnya kepanjangan. Kami tunggu kontribusi Akang Teteh di Duta Bahasa Jawa Barat dengan mengikuti pemilihan Bebas Jabar 2021. Baik, terima kasih Kang Akbar sudah menyampaikan ya. Jadi teman-teman, pokoknya daftar dulu aja melalui ajang pemilihan ini. Bukan menunggu kita sempurna dulu, tapi mari kita belajar bersama-sama untuk menjadi lebih baik lagi di Duta Bahasa Jawa Barat. Seperti itu ya. Terima kasih Kang Akbar. Teh Cia barangkali akan sempat terputus. Halo, Teh Cia Alpadi sudah bergabung kembali. Halo, Teh Nenden. Suara aku kedengeran nggak? Kedengeran. Sudah ada ya. Teteh tadi terputus ya? Terdengar jelas, terdengar Teh. Oke. Mungkin tadi keputus. Boleh dilihat Teh. Tadi aku juga dengar dikit dari Kang Akbar, bener banget yang kata Kang Akbar. Terus aku ini sih aku juga sadar gitu waktu pertama kali aku daftar juga aku bukan orang yang sangat luar biasa dalam bidang kebahasaan gitu, tapi yang aku tahu aku punya kelebihan dalam hal aku mau belajar. Dan mungkin Kang Akbar sendiri juga dulu kita pengalaman ya Kang di nasional juga, kami juga percaya itu bukan karena bukan karena kami hebat, bukan karena kami luar biasa, tapi karena justru kami mau belajar. Dan waktu di nasional juga kayak kita menang karena ini nggak sih Kang, karena doa dari teman-teman dan juga karena ya benar. Sebagai duta tuh ya kita emang harus bisa kayak berbaur, terus kayak ya mau belajar gitu, kayak
Ya itu sih paling kayak ya udah nggak apa-apa kalau kalian nggak yang luar biasa atau kayak gimana. Yang penting kita coba dulu aja, kita belajar bareng-bareng di Duta Bahasa ini gitu. Bener banget. Mungkin singkatnya, Duta Bahasa bukan tempat untuk para pemenang, tapi Duta Bahasa adalah tempat untuk mereka yang mau berjuang. Jadi selama teman-teman mau berjuang gitu ya, memperjuangkan kebahasaan, begitu ya, memperjuangkan dirinya sendiri, memperjuangkan kemampuan kita gitu ya untuk ditunjukkan kepada banyak orang, selama kita punya sifat atau karakter perjuangan itu, kita pasti bisa. Karena itu yang saya dan Cia rasakan juga, bahwa di Duta Bahasa Nasional pada akhirnya bukan hanya soal kemampuan belaka begitu ya, tapi juga ada doa dan juga dukungan dari Akang Teteh Duta Bahasa Jawa Barat. Pada itu memang keluarga dan lingkaran ini adalah orang-orang yang senantiasa suportif dan juga mendukung kita dalam berbagai hal yang tentunya berkaitan dengan kebaikan. Begitu. Baik, terima kasih Kang Akbar. Keren banget ya tadi ada kalimat Duta Bahasa Jawa Barat bukan tempat untuk para pemenang saja, melainkan Duta Bahasa Jawa Barat adalah tempat untuk siapapun yang mau berjuang di bidang kebahasaan gitu ya. Keren banget ini, emang Kang Akbar dan Teh Cia sangat inspiratif sekali setiap muncul gitu ya, dan memberikan kata-kata dan beberapa wejangan gitu ya untuk calon pendaftar Duta Bahasa Jawa Barat 2021. Semoga bisa menginspirasi Akang Teteh di sini untuk semangat memperjuangkan kebahasaan dan yakin dengan pasti untuk daftar Duta Bahasa Jawa Barat tahun ini begitu ya. Baik, Kang Akbar dan Teh Cia, berhubung waktu kita sangat-sangat terbatas ya, mungkin untuk testimoni juara kali ini saya cukupkan sekian, karena dari Akang dan Teteh calon peserta pun tidak ada pertanyaan yang masuk melalui kolom komentar. Barangkali sudah sangat jelas ya, dan sudah sangat semangat juga untuk daftar. Jadi untuk testimoni ini kami tutup. Sekali lagi terima kasih Kang Akbar Selamat dan juga Teh Cia Alvan. Sukses selalu dan tetap berkarya di Duta Bahasa Jawa Barat. Makasih, baik, terima kasih Kang. Iya, sama-sama Teh Cia. Terima kasih banyak. Baik Kang Akbar. Nah, Kang Teteh semuanya, saya simpulkan sedikit ya untuk acara Sapa di sore hari ini, Selayang Pandang Duta Bahasa Jawa Barat 2021. Tadi sudah disampaikan beberapa deskripsi, kemudian disampaikan juga kiat-kiat menulis esai, buatan video yang baik dan benar. Tadi juga kita sudah berbincang dengan sang juara nasional kita gitu, Kang Akbar dan Teh Cia. Semoga dari apa yang dipaparkan, mulai dari kriteria, kemudian Duta Bahasa tidak harus selalu cantik, tapi yang cantik itu harus akhlak dan perilakunya gitu. Kemudian di Duta Bahasa juga bukan orang-orang yang sempurna ataupun orang-orang menang saja gitu, ataupun pemenang ya, tapi di Duta Bahasa semua bisa berkarya sama, bisa berjuang bersama. Dan Akang dan Teteh jangan ragu-ragu untuk daftar di Duta Bahasa Jawa Barat 2021, karena kami sangat menunggu kehadiran Akang Teteh dan juga kontribusi Akang Teteh di Duta Bahasa Jawa Barat 2021. Jangan pesimis, tetap optimis, jangan menyerah, dan terus semangat ya. Semoga Akang dan Teteh yakin sekali untuk daftar. Ditunggu sampai tanggal, kalau nggak salah perpanjangan ya, sampai tanggal ya perpanjangan 9 April kah? Sampai 15 April Teh Nenden. Oh, 15 April ya. Betul. Sampai 15 April 2021 gitu. Jadi ditunggu banget nih persiapan segala persyaratannya, syarat-syaratnya juga gitu. Dan jangan lupa untuk Akang Teteh untuk mengikuti terus akun media sosial dari kami Duta Bahasa Jawa Barat, salah satunya Instagram di @dubasjabar gitu. Di sana banyak sekali informasi terkait pemilihan Duta Bahasa Jawa Barat di tahun ini. Akang Teteh bisa mendapat informasi terkininya melalui Instagram tersebut gitu ya. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih banyak kepada yang pertama Ibu Ade selaku pembina Duta Bahasa Jawa Barat yang sudah bergabung bersama kami. Kemudian terima kasih juga saya ucapkan kepada Teh Ninda ya yang sudah menyampaikan kiat-kiat, dan kepada Teh Anissa Wardani juga terima kasih Teh, kepada Kang Akbar dan Teh Cia juga terima kasih banyak, dan khususnya kepada Akang dan Teteh calon pendaftar Duta Bahasa Jawa Barat yang sudah bergabung, terima kasih banyak. Untuk tim panitia juga yang sudah bekerja keras untuk acara ini, saya ucapkan juga terima kasih banyak.
Saya Deservia selaku pewara sekaligus moderator pada kegiatan hari ini izin pamit undur diri. Tapi sebelumnya Kang Teteh, mari kita abadikan momen ini terlebih dahulu ya, meskipun secara daring. Semoga momennya tetap tersimpan gitu ya. Baik, untuk panitia barangkali bisa melakukan tangkap layar untuk mengabadikan momen kita ini. Untuk Kang Teteh boleh terlebih dahulu ya. Hanya sebentar saja ya untuk sudah nyala kan? Sudah ya? Untuk tim dokumentasi, panitia apakah sudah siap? Sudah, Teh. Dipimpin sama Kang Fahri ya, dari media ya? Ya, baik. Boleh Kang Fahri bantu, sudah siap kan? Sudah, Teh. Boleh ya, saya hitung. Terlebih dahulu ya. 1. Boleh, silakan Kang Fahri. Oh ya, 1, 2, 3. Baik, Teh. Boleh sekali lagi? Boleh sekali lagi, boleh. Dalam hitungan 3 lagi ya. 1, baik. 2, 3. Baik, Teh. Sudah. Terima kasih. Baik, terima kasih Kang Fahri. Baik, untuk Akang Teteh semua dan semua hadirin yang sudah bergabung, sekali lagi kami ucapkan terima kasih banyak. Semoga pada pertemuan kali ini banyak pelajaran yang dapat diambil, banyak pengalaman yang dapat dijadikan pelajaran juga gitu ya. Semoga Akang Teteh tetap sukses selalu, tetap sehat. Pandemi ini semoga bisa tetap produktif dan terus berkarya gitu ya. Saya Nenden Septia, mewakili Duta Bahasa Jawa Barat juga, mengucapkan terima kasih sekali lagi dan juga permohonan maaf apabila ada kekurangan dari tata bahasa ataupun penyambutan Akang Teteh di sini. Semoga di lain kesempatan jika Akang Teteh mendaftar dan lolos nih ke final atau ke 30 besar, 40 besar, semoga kita bisa bertemu lagi bertatap muka secara langsung ya, acara final nanti. Gitu. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih banyak. Akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Kang.